paripurna dadakan yang digelar DPR pada Senin 5 Oktober, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, pekerja, pakar, hingga organisasi keagamaan. Undang-Undang impian Presiden Joko Widodo yang diklaim bisa menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja tersebut justru dinilai masyarakat sipil tak pro terhadap rakyat sehingga dapat merusak lingkungan hidup. Gelombang penolakan pertama datang dari perkumpulan pemuka agama. Mereka yang berasal dari sejumlah organisasi keagamaan itu kompak membuat sebuah petisi lewat situs ceng organisasi. Petisi ini telah ditandatangani sedikitnya oleh 1,2 juta orang yang saat diakses cnnindonesia.com pukul 07.50 pada Rabu 7 Oktober. Para tokoh agama yang membuat petisi ini antara lain Bushro Muqaddas, Dr. Mary Kolimon, Ulil Absar Abdallah, Engkus Ruswana, Roy Mutarado, dan Petran Sagian. Petisi tersebut dibuat sejak Senin 5 Oktober bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pemuka agama menilai Undang-Undang Cipta Kerja mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Selain pemuka agama, Konsorsium Pembaharuan Agama juga menolak mentah-mentah secara keseluruhan isi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut penolakan ini, Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika memastikan segera melakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Dewi menyatakan konsisten menolak secara keseluruhan isi draft undang-undang tersebut sejak Februari 2020. Bahkan pihaknya telah menyampaikan penolakan dengan beragam cara, termasuk melalui aksi massa sejak Juli hingga September 2020 di tingkat nasional dan daerah. Hal ini dilakukan lantaran sistem politik ekonomi yang ada dalam undang-undang tersebut tidak berpihak sama sekali kepada rakyat kecil sekelas pekerja. Selain KPA, beberapa serikat buruh juga berencana melayangkan gugatan uji materi dan uji formil ke MK. Sekretaris Jenderal Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno, menyatakan pihaknya akan mengajukan gugatan jika pemerintah tetap tutup mata dan telinga menolak tuntutan buruh agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga datang dari perkumpulan keluarga besar mahasiswa. Mereka menduga klaster pendidikan yang sebelumnya dicabut dari undang-undang ini saat masa pembahasan justru ada ketika sudah disahkan. Gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga disampaikan masyarakat melalui media sosial. Tak hanya itu, ribuan buruh di sejumlah daerah sejak saat itu menggelar mogok kerja seperti di beberapa daerah, yaitu di Bandung, Tangerang, Bekasi, Purwakarta, dan beberapa daerah lainnya. Mahasiswa juga tak ketinggalan melakukan aksi turun ke jalan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar, menyarankan beberapa upaya untuk menjegal Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya yang sangat memungkinkan adalah melakukan pengembangan sipil. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.